Kalau suara saya kecil, nanti diinikan ya sama teman-teman. Ini sudah saya berikan ke mahasiswa ya. Mudah-mudahan mahasiswa mempelajarinya sehingga mempermudah saya untuk menyampaikan materi ini. Ya, yang pertama adalah kita menyusun ini dulu. Rumus ini tadi dari rumus sebelumnya ya, yang kita hitung total revenue itu sama dengan capital gain plus dividen. Akan tetapi ya ada catatan, dividen tidak selalu harus dibuat. Tapi kalau ada yang membuat dividen itu lebih ideal. Tapi kalau mahasiswa tidak memasukkan dividen, berarti yang ada cuma perubahan harga sekarang dikurangi harga sekarang dikurangi harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya, itu disebut dengan capital gain. Artinya perubahan harga, ada returnnya. Sehingga angka ini kita anggap saja ini adalah total return, kita masukkan ke sini, atau bisa juga dari harga sebelumnya langsung masukkan ke sini, angka ini keluar. Setelah itu kita hitung ini kan, expected return. Nah, expected return itu adalah rata-rata. Kita bisa lihat di sini average, saya yakin mahasiswa sudah tahu itu terlalu memakan waktu kalau saya mempraktikkan seperti itu. Ini sudah expected return tinggal di apa namanya? Tinggal ditarik ya, surat ke samping itu sudah ketemu sampai ke RM-nya. Lalu standar deviasi. Standar deviasi rumusnya adalah itu tadi, kita pakai standar deviasi, pakai Excel juga. Temu angka semuanya, tidak perlu dihitung secara manual. Kemudian menghitung beta, ukurannya adalah covarian dari ini rumusnya kan, covarian dari RI ke RM dibagi standar deviasi. Jadi sudah kita praktekkan kemarin dari masing-masing ini ya terhadap RM. RM di sini ya. Maka kita akan menemukan angka ini ya, covarian. Kecuali ada yang suruh menyulang, saya akan ulang. Kemudian H29 kuadrat, itu H29 itu kan yang ini ya di sini. 29 kuadrat itu artinya kan standar deviasi pasar. Dalam hal ini indeks harga saham gabungan itu adalah standar deviasinya itu adalah 0,0062 kalau dikuadratkan. Jadi kita membuat itu H29 berarti maksudnya itu di sel dikuadratkan. Dan itu kita buat tanda dolar supaya kita bisa menarik ke samping kiri sehingga ketemu angka ini. Ya, ketemu itu tadi. Kemudian alfanya adalah expected return dikurangi beta kali expected return yang ada di atas. Berarti ini kan C26, expected return-nya berapa? 0,030 dikurangi BI itu 0,0 C30 ya ini ya. 0,4831 dikali dengan expected return pasarnya, berarti 0,013 di sini ya. Nah, itu sudah masuk ke situ. Lalu itu dikunci H-nya sehingga kita tarik ke samping itu bisa tidak bergeser ke sana ya, yang H-nya. Kemudian demikian juga untuk ini sudah dihitung teman-teman, ini untuk varian kesalahannya dengan rumus yang sudah dicantum di samping ini. Oke. Itu juga sampai bawah, setelah itu baru ERM. Nah, ERM itu adalah ERI min RBR dibagi BI. Itu artinya return suatu saham dikurangi return aktiva bebas risiko dibagi BI-nya. Nah, BI-nya berapa? BI-nya adalah angka ini ya, berarti angka yang ada di sini. Ya, BI-nya itu. Sehingga ketemu angka ini, RBI. Nah, setelah itu kan kita cari angka yang terbesar. Lalu kita urut. Angka yang terbesar tadi adalah Indofood. Nah, Indofood, kemudian kita masukkan ke sini. Ini urutan di sini terserah ya, bebas ya, mahasiswa di sini ya. Tidak harus mengikuti ini. Kalau Anda menaruh RBR-nya di bawah juga nggak apa-apa. Yang penting yang kita hitung ini sebenarnya itu IRBR-nya, excess return to beta. Ini ketemu sudah di Indofood.
Kemudian angka yang di atas ini mengikuti. Udah kita caranya bagaimana? Ya bisa saja dengan cara Excel ini sebenarnya. Ini kita apa namanya? Kita urut, kita matikan rumusnya dulu. Ini belum dimatikan rumusnya ya. Ini dimatikan. Ini sebenarnya kita copy, kita masukkan ke sini, matikan rumus, baru kita urutkan, baru yang di bawah juga seperti itu ya, sampai ke bawah ini. Ini kan mengurut saja. Nah, setelah itu baru kita hitung AJ. Saya kemarin sudah sampaikan ini juga dengan rumusnya ya, sudah dimasukkan di Excel ini, ada rumusnya juga di sini. Kita masukkan. Kemudian yang paling penting itu kan kita mencari nilai C-nya ini. Nah, yang tujuan utamanya adalah mencari ini apa namanya ini C sama ERB-nya nih. Karena tujuannya adalah untuk membandingkan antara ERBI sama C. Tujuan kita apa? Untuk memilih saham. Mana saham yang kita pilih yang masuk dalam portofolio yang efisien atau yang optimal. Nah, cara memilihnya adalah dengan membanding C tertinggi atau C maksimum dengan ERB. Jadi pemilihan sahamnya adalah jika ERBI atau excess return to beta lebih besar atau sama dengan C bintang atau C yang tertinggi, maka kita katakan saham-saham itu adalah kandidat portofolio yang kita bentuk. Nah, kalau saya buat soal dalam ujian, coba Anda buat kriteria bagaimana cara Anda memilih suatu saham. Sering mau saya bisa jawab loh itu. Coba saya tanya itu besok ya. Bagaimana cara Anda memilih saham yang optimal? Satu pun, ya paling ya 2-3 lah yang bisa menjawab itu. Tapi saya yakin nanti 100% bisa menjawab. Semua mahasiswa bisa menjawab. Cara memilihnya adalah dengan membandingkan ERBI dengan CI. Kriterianya apabila ya suatu saham memiliki nilai yang ERB-nya lebih besar atau sama dengan C bintang, maka saham itu adalah merupakan kandidat untuk pembentukan portofolio. Apabila kecil dari itu, maka saham itu tidak menjadi kandidat dalam pembentukan portofolio. Ya, paham sampai di situ? Tujuan kita ngitung ini hanya itu sebenarnya untuk pemilihan saham. Kalau Anda buat 200 saham, maka saya tidak yakin Anda memilih 200 itu. Ya, ambillah yang ada di atas C bintang. Nah, ketika Anda melakukan tugas 10 saham, bisa jadi semua masuk, bisa jadi sebagian masuk. Atau bisa jadi 2 atau berapa, tergantung dari nilai C dan ERB. Oke. Kemudian setelah itu, kita sudah masuk ke pembentukannya. Nah, di sini dia mulai kan. Untuk membentuk suatu portofolio yang optimal, maka kita akan menghitung nilai Z atau nilai weighted-nya. Ini nilai weighted-nya ya. Nah, weighted itu teman-teman sudah menghitung dengan rumus B beta dibagi residual. Ini ya, residual itu yang ini kan. Varian kesalahan residual. Ini angkanya diambil dari sini ya. Kemudian divariankan. Ini sudah varian berarti. Karena dikuadratkan itu artinya varian. Dikali ERB min C bintang. Nah, Anda kalau lihat itu rumusnya sudah ada di sini. Ada di Excel itu kan. Karena ini sudah saya berikan, mahasiswa tinggal mengikuti saja. Itu jangan Anda mengikuti cuma sel-selnya saja loh ya. Ini kan rumus itu. Diambil dari rumus itu. Nah, setelah angka ini selesai, dihitung, maka Anda akan menarik sampai di sini, lalu dijumlahkan, totalkan ini, jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, maka ini yang kita sebut dengan menghitung W-nya. W-nya berarti 14 dibagi dengan 38 sama dengan 0,39. Nah, itu maka di atas itu kan 59, ya sama aja, saya buat begini, pasti ini, saya ulangi ya. 14 dibagi 38 itu berapa? Sama dengan 0,39 kan? Demikian juga seterusnya. Kalau ini saya kunci,
Angka yang ini saya kunci supaya tidak bergeser maksudnya. Saya selalu membuat ini adalah dolar gitu. Maka ketika saya tarik ini ke kiri, nilainya sama. Ya, sama kan? Totalnya adalah 1. Kalau ini 39%, maka total di sini adalah 100%. 1. Berarti untuk memaksimumkan suatu portofolio, portofolio yang optimal adalah portofolio ketika proporsi sahamnya seperti itu. Indofood 0,39, BRI 35, IMAS 0,8, Telkom 0,16, dan ASI 0,2. Sehingga portofolionya seperti ini, lalu digambarkan ya dalam proporsi, maka dana kita yang terbesar di mana itu? Di saham mana? Dana yang terbesar. Indofood kan? Dana kita terbesar, 38% loh di Indofood itu. Ini berarti kalau saya sebagai investor, bisa saja saya memilih 2 saham saja loh. Ya, saham Indofood sama BRI. Dan dulu memang saya beli itu. Nah, kalau Anda melakukan analisis secara sederhana kemarin ya, dengan analisis aset tunggal, kita juga memilih Indofood loh itu. Ya, dengan cara yang sederhana juga kita bisa memilih Indofood. Hanya saja, kebaikan model indeks ini adalah kita bisa melakukan seleksi dari berbagai saham yang begitu banyak, tetapi kita bisa mendapat saham-saham yang unggul di dalam portofolio kita. Ini saham unggul sebenarnya yang kita pilih pada periode ini. Tapi dalam periode tertentu bisa berubah ya, karena dengan berubahnya waktu bisa saja berubah. Ya. Oke, jadi jumlahnya 1, lalu ini dihitung. Nah, teman-teman, ini wajib. Kenapa kita menghitung ini? Karena kita harus menghitung berapa standar deviasi portofolionya ini. Kalau dalam soal saya mengatakan berapa standar deviasi portofolio dengan proporsi seperti ini loh. Dan berapa risiko portofolionya? Jawabannya cuma 2 ini saja sebenarnya. Ini kan? Kan jawabannya cuma di sini saja. Ya, saya kasih jawabannya di sini ya. Nih. Oke. Jawaban kita cuma di sini, tetapi untuk mencapai di sini kan ada hitungan dari atas. Dan yang kedua, yang ketiga yang perlu diperhatikan ini adalah sudutnya. Jadi suatu portofolio dikatakan optimal apabila proporsinya, apabila kita memilih saham ini, itu kan kesimpulannya kan, suatu portofolio kita katakan optimal apabila kita memilih 5 saham ini dengan proporsi seperti ini. Dan standar deviasinya adalah 0,003462. Standar deviasi portofolio ini. Ini ada RP ini maksudnya return portfolio. Dengan ekspektasi ini risiko portofolio dengan ini ya tanda ini. Tetapi kemudian return ekspektasi dengan ERP 0,03. Berarti 0,09279, 0,003462. Dengan sudut maksimumnya adalah 0,3562. Masih ingat teorinya? Kita membuat sudut kemarin. Jadi dengan perbedaan teori Markowitz dengan teorinya Sharpe dan teman-temannya adalah, kalau Markowitz lebih menekan pada bagaimana mencapai suatu portofolio yang optimal, itu dicapai dengan cara meminimumkan risikonya. Sementara para ahli berikutnya itu Sharpe, Mosin dan teman-temannya itu mereka mengatakan mereka mencoba untuk menyederhanakan pendekatannya Markowitz dengan cara membuat kovarian antara aktiva atau saham hanya terhadap return pasar, kemarin saya sudah sebut itu, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara memaksimumkan sudut portofolio itu. Nah, ketika sudut portofolio itu dimaksimumkan, maka yang kita dapat adalah standar deviasinya 0,092, kemudian return ekspektasinya adalah 0,0342. Ketika nanti dalam soal saya tanya, bagaimana cara memilih saham, bagaimana berapa standar deviasi portofolionya, berapa standar deviasi, berapa expected return-nya, berapa sudut portofolionya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat
Sederhana ya, tetapi kalau saya tanya begini, bagaimana cara Anda menentukan portofolionya? Lalu, bagaimana Anda membuktikan bahwa portofolio tersebut adalah optimal? Berikutnya, kinerja sebut, tunjukkan kinerjanya. Berarti Anda harus menentukan apa? Yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini, proporsinya ini, kemudian standar deviasinya ini, return ekspektasinya ini, sudut portofolionya ini. Oke ya. Jadi hitungan di atas itu kan sebenarnya ke bawah. Nah, teman-teman bisa menghitung ya dengan rumus ini tadi. Ini adalah TM, ini TM-nya kan sudah ada ya, sudah diambil dari atas. Ini saya juga mengubah di sini. Alfa itu dihitung dari mana? Ini penjumlahan loh. Penjumlahan. Saya juga mengurai di bawah ini. Kalau saya buat alfa seperti ini toh. Jadi ini saya buat 0,0387 itu diambil dari sini. Sama kan? Cara menghitung dengan cara Excel bisa dengan langsung seperti ini. Ini saya buat rumus ini dengan cara menggunakan formula, kemudian database, lalu ini dibuat namanya alpha urut, transpose, proporsi seperti ini. Kalau mahasiswa kesulitan dengan menggunakan matriks seperti bisa dimanualkan. Ini yang saya katakan kemarin dengan manual aja. Yang penting Anda tahu rumusnya ini. Penjumlahan dari WI kali alfa I. Nah, sudah, gitu penjumlahan dari ini kan. Alfanya berapa? Ini alfanya diambil dari sini toh. Ini kan alfanya, mana alfanya nih? Nah, ya ini. Ini alfanya kan nih. Udah dihitung, tinggal pindahin. Ya, saya benar. Kalau ini dihitung, dikalikan ini kali ini sama dengan ini, jumlahnya 0,03, sama dengan di sini ya. 0,03, ini juga sama. Sama kan? Nah, sama nilainya 0,03, ini sama. Kemudian saya hitung beta portofolio. Kasih ininya dikali betanya kan. Betanya kan sudah ada dihitung di atas tadi. Ini kali ini sama dia. Ini jumlah 0,35. Betul nggak betanya? Betul, 0,35. Itu dengan cara yang di sini. Anda buat seperti ini juga. Maksudnya kalau sampai begini enggak apa-apa kok. Malah kreativitas itu namanya. Setelah itu hitung apanya lagi yang dihitung di sini yang satu persatu. Oh, risiko sistematiknya. Ya, risiko sistematik. Sini sebut risiko sistematik. Oke, risiko sistematik adalah dengan cara WI kali residual varian residualnya. Kalau begitu tinggal dikalikan, ini dikuadratkan berarti kan, ini dikuadratkan, kuadrat ini dikuadratkan, kemudian ketemu angka ini. Ya, kita hitungkan berapa ini 0,003 sama enggak? Kalau enggak salah berarti ada kesalahan dalam saya menghitung secara manual. Kita lihat risiko unitnya adalah ini kan, ini. Kita lihat angkanya 0,08. Oke, berarti saya ada kesalahan dalam menghitungnya. Harusnya adalah dikuadratkan. Kalau begitu ini dikuadratkan. Tinggal dikuadratkan di sini. Kuadrat dikuadratkan. Nanti kita samakan. Ini saya tadi baru. Ya. Kalau itu dikuadratkan, maka angkanya akan keluar. Apa saya juga? Ini. Ya. Ini harusnya lebih besar ya. Lebih besar. Ya, sama kan? Berarti ini angkanya harus lebih besar. Nah, ini sama dengan yang 0,08. Sama di sini 0,08. Mana di sini ya? Yang ini. 0,08. Ini adalah WI kali ini. Nah, demikian juga yang ini. Kalau yang ini kan tinggal kali aja BP kuadrat dikali TM kuadrat. Ya langsung angka ini. Karena ini kan tinggal mengalikan TM dengan BP, ketemu angka di sini. Terus yang kuadrat, ini tinggal menjumlahkan. Karena ini kan varian portofolio kan totalnya. Jadi risiko sistematik ditambah risiko unit itu disebut dengan total risiko. Itu yang pernah kita bahas dulu. Total risiko itu adalah penjumlahan dari risiko sistematik ditambah risiko unit. Berarti jumlahnya adalah 0,05, berarti yang angka di C79 itu ditambah dengan C yang ada di 80. 0,005 ditambah 0,000081, ketemunya angka itu.
Ya. Oke, berarti standar deviasinya sudah ditemukan. Standar deviasi itu adalah akar dari 0,22. Saya kalau akar itu biasanya, kalau yang kuadrat itu diakarkan, maka topi 0,05. Ini artinya akar ya, kalau di dalam Excel ini. Atau di square, bisa juga. Berarti ketemu angka ini. Nah, sekarang yang ditanya kan sebenarnya kan standar deviasi portofolio dan return ekspektasi. Return ekspektasinya berapa sudah? Berarti kan alpha P sudah ditemukan ini alpha P, ini alpha P ya. Ini saya kasih merah lagi, alpha P ditambah BP sudah ditemukan dikali ERM. Berarti 0,00302 ditambah 0,351870 dikali ERM. RM-nya berapa? 0,013. Ketemu angka ini. Anda bisa lihat rumusnya di situ. Ketemu angka di situ. Sehingga sudut portofolionya adalah rumus sudut portofolio itu kan disapai dengan C83. Oke, C83 itu artinya expected return ini ya, yang ini. 0,003462 itu dikurangi RBR-nya. RBR-nya juga sebaiknya dimasukkan di sini saja supaya mudah mendapat datanya, sudah ditaruh di atas itu. Itu adalah return aset tak berisiko tadi, SBI ya, dibagi standar deviasi. Standar deviasi kan sudah ketemu ini ya, 0,092. Sehingga ketemu angka ini 0,35981. Nah, jadi kita sudah dapat apa namanya? Sudah dapat angka ini. Berarti selesai sebenarnya tugas dalam menyusun portofolio menurut siapa ini? Menurut indeks tunggal. Saya kemarin baru dapat suatu skripsi dari, bukan, itu suatu penelitian. Saya tidak tahu itu mahasiswa S1 atau mahasiswa berapa. Dia membuat skripsi itu tentang ini loh, menggunakan indeks tunggal ini. Ya, cuma dia tidak menunjukkan hitungannya seperti yang saya lakukan. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara dia hitung atau angkanya muncul. Tapi kurang lengkap. Tapi ikut dalam seminar-seminar nasional di apa kemarin di ini forum manajemen Indonesia. Karena saya sebagai reviewer, saya tahu persis, nanti saya tunjukkan ya bagaimana karya itu muncul sebagai karya tesis atau skripsi mahasiswa. Dan kalau Anda menguasai ini sebenarnya cukup. Tapi kita tidak buat ini untuk skripsi ya teman-teman. Ini hanya untuk bagaimana Anda sebagai seorang tenaga profesional, kalau Anda menjadi senang dengan data, Anda bisa menyediakan data-data ini, Anda bisa memakai ini untuk diri Anda atau untuk memberi saran sebagai manajer portofolio kepada orang lain. Oke, jadi saya sudah sampai ini, angka ini. Nah, setelah ini baru kita masuk ke eksekusi. Nah, ini nanti saya masuk ke server ya. Ini harus diselesaikan yang ini dulu. Angka-angka yang tadi, ini yang manual ya, sudah sama, ini saya masukkan, standar deviasi, ini adalah, nah ini adalah 3 angka yang mutlak yang harus kita miliki tadi itu, yang angka yang mutlak. Kenapa sampai di sini? Saya akan menentukan, kalau seandainya saya betul-betul melakukan ini di dalam investasi saya, maka saya bisa menggunakan proporsinya. Ini adalah proporsi saham tadi. Satu lot itu adalah 100 lembar saham. Ada yang mau bertanya? Oke, saya teruskan dulu baru Anda bertanya ya. Nanti saya akan beri kesempatan. Pak, tadi yang RBR yang di sudut portofolio yang terakhir itu dari mana, Pak? Oke. RBR itu adalah dari ini ya. Seperti datanya saya buat. Itu dari karena ini kan saya buat dalam Excel dalam program ya, sehingga RBR seakan-akan kata RBR itu muncul. Nanti kalau Anda mau bertanya itu nanti dapat. Tapi RBR itu adalah SBI atau repo ya, repo rate. Saya sudah masuk angkanya di sini, ini teman-teman ada di sini ya. Return bebas risiko harian, RBR ini kan, 0,014. Itu dari mana? Itu rata-rata return dalam waktu 1 bulan, dalam 1 tahun dibagi 365 hari. Jadi misalnya rata-rata return-nya itu Anda ambil selama 1 tahun, rata-rata
eh, bukan rata-rata return, rata-rata repo rate ya, repo rate sekarang atau SBI. Kalau ini kan diasumsikan 5% ya. Kemudian dibagi 365 hari. Kenapa dibagi 365 hari? Karena saya menghitung return dalam harian. Kalau ini dalam bulanan, ini berarti dibagi 12 ya. Ini saya bagi 12 Ya, nih. Pak. Nih. Berarti 0,04 beda ya. Nah, karena ini 365 hari, maka saya buatnya 365 hari. Ini cuma asumsi saja. Ya. Ada yang tanya lagi? Ini wajib ya. Saya Ini Pak mau dihitung. nanya Pak. Oke. Saya mau nanya yang WI tadi Pak. Kalau misal WI itu negatif, itu menunjukkan apa ya Pak? Negatif itu yang disebut dengan short sale. Nah, itu makanya nanti di solver sama short sale dengan no short sale itu, negatif itu kita bisa minjam gitu loh. Misalnya saya main saham ya, saya kan tidak punya cukup dana. Nah, saya bisa minjam dari bursa itu untuk membeli suatu saham yang ada di dalam. Tapi di Indonesia sebenarnya tadinya tidak diperbolehkan, tetapi sekarang boleh short sale. Di luar negeri memang biasa seperti itu. Nah, jadi tidak ada istilah saham sekarang yang nanti kita buat asumsi tidak diizinkan yang negatif, kemudian diizinkan yang negatif. Maka ada namanya short sale solver, itu nanti yang kita bahas nanti setelah ini. Ya, oke. Tidak masalah sebenarnya itu ada negatifnya. Oke. Nah, saya langsung di Berarti sini. itu Oke, silakan. menunjukkan, kalau negatif itu menunjukkan baik atau tidak ya Pak? Yang di WI tadi. WI tadi sebenarnya itu tidak baik sebenarnya, tetapi itu artinya kita kalau dalam istilah ilmu investasinya, kalau itu yang terpilih ya, maka bisa dikatakan itu yang disebut dengan short sale. Artinya saya tidak punya cukup dana, nah oleh karena itu saya bisa minjam untuk membeli saham itu. Tetapi kalau dia not short sale, berarti yang di bawah negatif itu tidak dimasukkan, berarti dianggap tidak baik gitu loh. Karena kan Anda minjam untuk membeli itu, berarti dia sebenarnya bisa negatif, bisa positif, tergantung dananya. Saya paham maksud saya. Ya, Oke, paham. Itu cuma asumsi saja. Sebenarnya Ya, itu tidak Pak, bagus. itu Tidak bagus. Kalau saya sih tidak ngambil saya saham yang negatif itu. Oh ya, itu Pak, yang negatif itu tuh dari hasil perhitungan yang tingkat return-nya positif. Sementara yang saham-saham lain yang tingkat return-nya negatif itu malah jadi positif. Jadi yang return positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Itu gimana ya Pak? Kayak begini, syarat suatu saham yang kita pilih di dalam portofolio itu kan positif. Return-nya, rata-rata return-nya. Itu syaratnya dulu. Syarat yang masuk di dalam ini perhitungan indeks portofolio. Yang saya maksud itu di sini nih. Ini syaratnya ini kan return ekspektasi ini. Ini harus positif loh. Nih saya punya kan ada yang negatif kan? Kita lihat ini. Nih saya kasih tanda ini ya. Nah, ini ya kasih warna ini aja deh. Nila. Ini kan ada yang negatif saya punya kan? Kenapa? Memang sengaja dipilih yang positif. Makanya saya katakan cari yang positif return-nya. Ketika nanti masuk yang negatif, dia akan bermasalah. Nah, seorang investor biasanya dalam jangka panjang dia akan mencari saham yang cenderung naik gitu loh. Ketika suatu saham itu cenderung naik, maka ya pastilah itu positif sebenarnya. Nah, kita akan memilih. Tetapi dalam jangka waktu tertentu dia akan turun. Makanya kalau Anda ambil 2 tahun mungkin tidak cukup memprediksi 5 tahun ke depan. Maka ambillah 5 tahun ke belakang untuk memprediksi 5 tahun ke depan. Maka teman-teman kan keberatan kalau ngambil terlalu
jauh kan, 3 tahun saya minta berarti 12 kali 3 kan 36 bulan. Ada loh 5 tahun. Ya kalau mau memprediksi 10 tahun ke depan ya Anda punya data 10 tahun ke belakang. Itu lebih bagus. Sehingga kecenderungan saham itu kalau selama 10 tahun itu dia akan turun, maka ada kemungkinan dia terus turun. Maka itu negatif. Maka saya sebagai investor kan tidak berani masuk ke situ sementara. Saya mau lihat trennya naik apa tidak. Nah, maka ketika Anda memasukkan yang negatif itu dan dipaksakan masuk, maka Anda akan memperoleh bisa jadi hasilnya seperti yang ditanya tadi. Ya, tidak masalah sih, ini kan latihan lalu hasilnya seperti apa. Nah, kita ambil yang positifnya aja nanti di ininya. Di ini ya, Anda ambil yang positif di sini nanti. Tidak masalah. Seharusnya tidak terpilih ya di dalam ini, di dalam apa namanya itu perbandingan antara expected return dan apa tadi C bintang sama ERB. Oke, saya tanya lagi. Ini wajib diisi ya di sini teman-teman, karena ini kan kita ujung-ujungnya sampai ke sini. Nah akhirnya sampai di sini sebenarnya ini kan saya hitung manual, ini pakai ini nih, ini angkanya sama. Nah bagaimana cara mengisi angka ini? Nah kita ambil angka yang paling kecil dulu. Angka yang paling kecil itu kita anggap satu lot gitu. Kalau memang kita maunya yang kecil itu satu lot, bisa aja saya buat 2 loh di sini. Sehingga angka di atas kan berubah. Di sini nah, di sini kan bisa jadi saya buat 2 di sini kan. Kalau 2 berubah nggak angka di atas ya? Ya. Ini rumusnya tidak ini. Di sini bisa 1. Kalau di sini 1 berarti berapa di sini? Tinggal bagi aja C9 itu. C9 itu kan 0,08 dibagi dengan 0,2. Jadi 0,2 ini sebagai dasar gitu loh. Berarti angka berikutnya adalah 0,16 dibagi 0,2. Jadi carilah angka yang paling kecil, kita anggap di situ satu lot saham gitu. Nah, bisa juga 2 lot. Nah, kalau 2 lot bagaimana ngitungnya? Ini tinggal dikali 2 ini ke atas nih kan. Ya udah dianggap 1 aja supaya lebih mudah ya. Satu lot di sini. Di sini dianggap sudah 4 lot, kalau di sini 2 menjadi 8, di sini 14 kan seterusnya dan seterusnya. Ini dianggap satu lot untuk yang paling kecil. Kalau begitu yang keduanya dalam 4 lot, di sini adalah 7 lot, 16 lot, 18 lot. Ini dibulatkan ini maksudnya. Lalu proporsinya berarti 19 dibagi 49 ketemu angka ini total 1. Nah, carilah harga saham sekarang ini. Nah, harga saham pada saat itu kan input 8150, 760. Kemudian dikalikan sehingga total dana yang kita bisa investasi sebesar ini 38 juta gitu. Untuk ini. Kalau Anda menggunakan di sini 2 lot, ini 2 lot gitu, berarti kan tinggal kali 2 yang ke atas. Berarti ini tentu jumlahnya semakin besar. Kalau di sini 3 lot, ini. Atau Anda cuma memilih lagi, saya cuma ngambil di sini saja gitu. Berarti berbeda juga. Subjektif ya nanti ya. Ini saya hilangkan, bisa jadi tinggal cuma Indofood dan BRI. Ya, berapa jumlah di sini? Nah, itu tergantung nanti berubah proporsinya itu. Oke, jadi akhirnya kalau kita hitung sampai anggarannya, inilah rupiahnya kan, ini dalam rupiahnya. Jadi ini adalah dalam rupiahnya. Gimana? Ya, katakan dalam rupiahnya seperti ini. R-nya ya, ini rupiah nilainya. Jadi selesai sudah tugasnya, kita sebenarnya sampai ke eksekusinya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya untuk eksekusi, berarti selesai tugas sampai eksekusi ya. Nanti saya masuk ke variasi solvernya. Ya ada ya, saya masuk ke solver. Oke, solver lebih mudah sebenarnya menghitung dengan cara ini. Ini kan cara menggunakan teknologi ya. Oke, ini sama hitungnya tadi. Ini sama tadi ya, yang disumsikan sama. Oke, ini sama, sama ini, sama. Ini juga sama. Oke. Dalam menghitung ini, teman, kalau kita menghitung ini adalah, yang perlu diperhatikan adalah proporsinya ini, akan di, apa namanya itu, kita akan menghitung
proporsinya itu kita buat angka sembarangan dulu. Itu dibuat angka sembarangan. Nah. Oke. Ya, angka sembarangan. Saya masuk tadi. Ya, saya ini ya. Ini saya buat di sini angka 1, di sini juga 1. Ini WP tadi ya. WP itu kan sama dengan di sini sebenarnya. Ini 1, ini 1. Kalau ini dijumlahkan, ini sama dengan 1 maksudnya. Ini saya buat angkanya ini ya. 0,2 sembarangan aja. Berapapun jumlahnya. Nah, saya buat ini aja deh. Ini adalah memasukkan angka ini sementara. Nah, persiapan kita ini kan untuk menghitung, yang kita hitung sekarang ini apa? Yang kita hitung ini adalah nanti kita menghitung standar deviasinya ini. Terus yang kedua kita menghitung return sahamnya, return ekspektasinya. Terus yang berikutnya kita akan menghitung sudutnya. Dalam menghitung sudut, kita berusaha untuk, sebentar, saya akan menghitung, setelah itu kita menghitung set efisiennya ini. Ini akan kita hitung ya, set efisiennya ini. Sampai ke garis pasar modal bawah ini, sampai ini ya. Oke, bagaimana caranya itu nanti sehingga sampai ke gambarnya ini. Wah, saya tuh kebetulan gambar saya itu menurut saya keren banget gitu loh. Kalau ada mahasiswa sampai gambar seperti ini, betul. Saya kasih bonus itu kalau begitu tuh. Ya. Kalau ada yang buat gambar seperti ini, yang bisa pola di seperti ini dikasih bonus benar tuh. Bonusnya 5 poin deh. Untuk ke depan ya, silakan aja. Ini kita akan menghitung. Ya, sebentar saya lagi sebentar, oke. Sekarang kita menghitung berapa, ya pertama kita susun dulu setnya ini, set efisien. Ini angka ini dari atas ya, saya pindahkan dari standar deviasi masing-masing ini ya, ini ya angka ini. Ini Anda copy lalu transpose masuk ke sini, oke. Oke, Anda transpose. Kemudian berikutnya, hitung expected return. Ini. Kemudian Anda sampai angka ke sini. Oke. Sampai di sini ada yang tidak jelas? Cukup ya, tinggal memindah angka aja. Sekarang, bagaimana cara menghitung di sini? Ini kan menghitung yang maksimum. Berarti pakai ini loh, Excel-nya ini. Atau Anda tidak perlu pakai Excel, cari angka yang terbesar, pindah aja di situ. Saya pakai Excel. Jadi M maksimum, saya ulangi ini ya, M maksimum. Nah, angka maksimumnya kan ada. Oke, corot di sini, lalu ini. Ketemulah 0,187. Betul yang ini ya, dia memilih yang itu. Berarti betul kan? 0,087. Nah, setelah itu, kita menghitung lagi MV yang terkecil. MV yang terkecil ini berapa itu MV yang terkecil? Yang pertama tadi sudah menghitung yang ini, setelah itu baru kita hitung yang ini. Ya, cara menghitung yang terkecil adalah dengan menggunakan solver. Nah, saya menganggap mahasiswa sudah ini ya, menginstalnya. Tadi ada teman Anda yang sudah bisa kemarin itu ya, oke lah. Oke. Saya menginstalnya itu dengan cara ini. Memasukkan berarti keluarlah data. Data ini solver ya. Oke.
Saya pakai Solver ini sekarang untuk meminimumkan biayanya. Ini pakai modelnya Markowitz. Klik, keluar angka di sini. Tapi untuk ke situ dulu boleh saya masukkan angka di sini ya, ini ya. Ini kan rumusnya keluar nih. Oh ya, sebelum saya memaksimumkan, lupa saya. Ini semua rumusnya harus dimasukkan dulu. Ini rumus BB ini, beta ini sama dengan yang ada di sini ya, sama. BB di sini ya, Anda hitung di sini. Yang ini. Karena saya pakai matrik, jadi bisa keluar B ini ya. Ini. Dengan cara yang di bawah ini kan, BB ini. Saya asumsikan mahasiswa sudah menghitung di situ. Kemudian yang kedua, ini dengan cara alfa tadi, keluar ini dengan cara yang juga sama tadi. Kemudian setelah itu baru masuk ke ini, standar deviasi. Nah, dalam menyusun set efisien dan portofolio yang optimal itu, mahasiswa wajib membuat rumus ini, standar deviasi yang ini ya. Ini rumusnya adalah sama seperti tadi ya, rumus standar deviasi itu. Rumus standar deviasinya kan apa itu? C4 kuadrat, C4 kuadrat itu, ini ya, C42 kuadrat, ini C42 kuadrat ini, itu BP kuadrat gitu namanya itu. Kemudian dikali dengan H29 kuadrat. Nah, di mana H29 kuadrat itu? Itu sama dengan return pasar ya, H29 kuadrat. Saya ambil datanya sini ya, H29 kuadrat. Kalau dibuat rumusnya itu kan apa namanya itu? Standar deviasi ya, saya ambil di sini lagi supaya maksudnya tidak bingung sendiri ini ya. Standar deviasinya mana nih? Ini. Standar deviasi itu kan BP kuadrat dikali ini kuadrat, oke, ditambah residualnya itu kan, ketemulah ini kuadrat. Lalu diapakan? Diakarkan gitu loh, 0,05. Betul ya? Jadi rumusnya kembali BP kuadrat dikali BM kuadrat. BM itu adalah apa tadi, standar deviasi maksud saya, standar deviasi ini, standar deviasi pasar kuadrat ya. Kemudian ditambah residual. Ini kan residual, varian residualnya ini loh. E42 sama dengan ini. Nah, ini wajib dibuat dalam rumus. Ini rumusnya sudah jadi ya rumusnya. Berapapun angka di situ nanti ya sudah, begitulah dia dulu. Terus berikutnya adalah ERP. ERP itu adalah D42. Kita lihat D42 di situ adalah alfa. Ini alfanya kan, alfa P ditambah BP. Ini adalah BP. BP kali H28. H28 itu return-nya. Return yang ini ya. H28 itu return pasar. Jadi sesuai dengan rumusnya tadi, di sini rumusnya kan nih. Alfa portofolio ditambah BP dikali RM, itu ya. Bisa pindah aja ke sana kalau nanti mahasiswa agak dari mana itu? Mana ya? Sudah ada rumus sebelumnya, saya kalau naruh di sini sudah tidak saya taruh rumusnya lagi, saya asumsikan sudah diketahui gitu loh. Nah, kalau gitu tak pindahkan lagi enggak apa-apa. Ini banyak panjang ya. Cari di ininya, ini tambah ini sama dengan ini, kemudian dikuadratkan gitu ya. Oke, saya asumsikan Mas Soto itu. Nah, ketemu sudah. Setelah itu dibuat rumus yang ini lagi, sudut. Sudut itu kan rumusnya adalah ini, ERP min RBR dibagi standar deviasi. Dibagi standar deviasi. Oke. Dibagi standar deviasi. Dibagi standar deviasi portofolio, gitu kan rumusnya ini. Nah, mahasiswa bisa lihat ini. Kalau begitu, kalau begitu, rumusnya sudah ketemu ini ya. Sudah ketemu langkah ini. Nah, sekarang kita
bagaimana kita meminimumkan dan memaksimumkan sudut itu. Nah, sekarang saya mulai. Tadi saya sudah sampai di sini. Sekarang kita ke sini angka yang ini, ya, angka 0,072 ini. Di angka 0,72 itu diperoleh dari mana ini angka 0,72 ini? Caranya adalah kita menghitung. Saya menghitung misalnya dengan cara meminimumkan ini. Nah, sekarang kita minimumkan dengan cara mana tadi ini data ya, data solver. Nah, angkanya saya taruh di F42. Nah, F42 ini F42, ini kan tujuan kita kan meminimum ini ya. Oke, F42 sudah jelas. Ini F42 sudah. Oke. Setelah itu, karena ini adalah short style, maka semua semua angka yang ada di semua proporsi itu boleh negatif, boleh positif. Itu yang ditanya teman Anda tadi itu. Maka oleh karena itu saya akan menghitung di sini. Ini saya sorot ya. Sorot ini yang proporsinya. Setelah disorot, ini kan yang dimintakan by changing variable cell. Jadi cakupan yang kita ambil adalah portofolio proporsinya. Setelah proporsinya masuk, saya akan membuat jumlahnya harus 1. Jumlah proporsi itu harus 1. Nah, saya akan misalnya saya delete lagi ya. Nah, ini harus jumlah proporsinya itu harus sama dengan 1. Saya tambah di sini, oke. Jumlah proporsinya sama dengan 1. Berarti B ini sama dengan 1 ya. B36 sama dengan 1. Atau saya juga boleh memakai ini B42. Ini kan saya juga tulis 1 ya, yang di sini. Oke, saya pakai yang salah satunya boleh. Sekarang saya pakai B36. Itu harus sama dengan 1. Nah, ini ada plus minusnya kan? Pilih aja. Sama dengan 1. Oke. Oke. Nah, jadi keluar angkanya. B36 sama dengan 1. Nanti saya akan membedakan yang no short style nanti. Kalau no short style, maka semua ini yang ada di dalam ini, semuanya ini, itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena kita mengizinkan itu negatif, maka itu tidak kita masuk di sini ya, sebagai constraint. Ya udah cukup begini. Nah, sekarang kita hitung berapakah standar deviasi minimumnya. Nah, ini ada kata maksimum kan? Nih. Saya pakai yang minimum. Kenapa? Karena ini kan risiko. Risikonya kita usahakan minimum gitu. Oke, tidak bisa saya gerakkan lagi karena saya sudah masuk di sini. Berarti ini ya, yang kita minimumkan itu adalah risikonya. Itu standar deviasi. Oke. Saya buat solve. Di sini saya second solve. Ya. Keluar berapa? 0,0072. Ya. 0,072 itu kita akan ini. 0,072. Keluar sudah ya. 0,072. Itulah standar deviasi minimumnya. Nah, itu kita masukkan ke sini. 0,072. Betul ya? Saya masukkan di sini. Jadi ini di copy ya. Cara ngopinya tahu nggak? Ini dimatikan rumusnya ya. Ini saya gantikan di sini misalnya. Lalu saya pakai paste spesial, lalu rumusnya dimatikan. Nih value, oke. Ya rumusnya mati kan? Nih rumusnya tidak ada. Coba saya pindahkan begini, keluar nggak? Tanpa saya mematikan rumusnya. Nah, nggak mau kan? Nggak bisa kan? Tidak ada angkanya. Maka ini kemahiran di dalam Excel saja. Saya yakin mahasiswa lebih hebat dari saya karena saya kan tidak begitu canggih Excel ini. Oke, terus setelah itu bagaimana cara mencari angka dari ini di antara ini? Itu ada rumusnya saya buat. Caranya adalah
C52, ini saya pakai ini, C52 itu di mana itu letaknya? C52 itu artinya angka maksimum, ini C52, ditambah C63. C63 itu adalah angka tadi itu, minimum, ini minimum yang ini, dikurangi dengan C52. C yang ada di 52 nih ya, yang di sini. Di mana ini di maksimum ini ya. Kemudian dikali angka ini kan 53 ya. Berarti B53 itu adalah B53 itu di sini ya, di sini B53 dibagi 11. Kenapa 11? Karena kita berkata di sini kan ada 10 data ini. Berarti N plus 1 gitu loh. Kalau di sini 20 berarti 20 ditambah 1 berarti 21. Kalau di sini 100 berarti 100 tambah 1. Itu ya. Ketemu angka itu. Nah, supaya ke bawah itu tidak mengulangi rumusnya lagi, maka ini kita matikan rumus. Kita ini kan. Ya. Yang ini C52 itu tadi, C52 ini ya. C52 ini. Ini kita buat bintangnya. Bintang itu artinya mengunci, mengunci supaya jangan bergerak kan. Kalau bergerak nanti kan berubah-ubah angkanya, tidak valid nanti. Di 63 tidak boleh berubah nanti. Kalau kita bergeser nanti kosong di bawah ini, tidak boleh bergeser maksudnya. Maka dikunci C63. Terus yang 52 juga dikunci. Yang berubah cuma ini B53, B54, B5 sampai B62 nanti. Dibagi 11 semua, ketemu angka ini. Jadi turun gitu loh. Turun sampai bawah. Ya, ketemu angka itu. Ya, berarti kita sudah selesai nih. Sekarang bagaimana ngitung 11 ini? Nah, ini yang seru kan? Angka di sini nih. Mungkin ada yang sudah mencari enggak? Kalau ada yang mencari ya tak kasih poin loh. Ketemu di sini nih. Karena tanpa saya mengajar, mungkin ada yang mencoba? Ada yang mencoba? Sebelum saya, kalau ada yang mencoba nanti saya minta mengajar kita. Itu dikasih poin khusus kalau begitu. Nah, kalau tidak ada ya saya yang menerangkan kan. Ya coba menerangkan di sini ya. Bagaimana cara menemu angka ini? Caranya adalah ya. Ada yang tahu? Ya. Saya coba memaksimumkan. Sekarang kita memaksimumkan. Oke, memaksimumkan. Penentuan risiko portofolio sudah, terbesar terkecil sudah. Sekarang saya masuk ke bagaimana menentukan return. Ya, return yang return terbesar sampai dengan yang paling bawah ya. Kita sama-sama menghitungnya. Sebentar ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya ini dulu. Oke. Ya. Yang dilakukan adalah
Yang pertama kita masuk ke angka ini dulu. Angka 60 ini dari mana gitu kan? 0,6. Saya minum dulu. Oke, sudah. Data, saya sudah data solver. Ya, ini saya tunjukkan dulu. Ini rumusnya sudah ada memang di sini tadi itu. Rumusnya harus ada ya, jangan lupa. Itu tidak, kalau tidak ada rumusnya ini tidak akan keluar angkanya nih. Saya masukkan ke ERP, expected return ini kita masuk ke sini sekarang. Nah, saya klik sudah masuk ya, berarti sudah. Berarti ini adalah G42, betul. Sekarang kita masuk ke proporsinya. Nah, proporsinya tinggal sorot tadi. Sorot nih. Ya, disorot kan. Kita sorot, ketemu sudah. Ya. Setelah itu masuk proporsinya, baru kita masuk ke ini. 361 sudah benar. Betul itu tadi, jumlahnya harus 1. Sekarang kita tambah lagi. Nah, ini ditambah. Tambah satu rumus lagi. Rumusnya adalah, ya, ini saya masukkan di sini. Rumusnya adalah dengan memasukkan standar deviasi portofolio, lalu dengan beta portofolio, sama dengan beta portofolio. Jadi standar deviasi portofolio ini ya, angka ini kan, oke. F42, betul. Standar deviasi portofolio itu sama dengan beta portofolio maksimum. Nah, di angka maksimum itu ya, beta portofolio yang ada di maksimum, karena pas di angka 0,06 nih ya. Berarti saya ambil sama dengan, lalu di sini adalah BP portofolio. Nah, saya ambil BP ya, di sini berarti. Ya, oke. Sampai di sini ada yang tidak tahu? Jadi sekali lagi, expected return tadi sudah selesai. Setelah expected return, kita menyorot portofolio tadi. Setelah menyorot portofolio, baru saya membuat jumlah, bukan portofolio, proporsi. Kemudian proporsi itu sama dengan 1. Setelah itu saya akan menghitung tadi itu adalah dengan memasukkan constraint lagi bahwa standar deviasi ini sama dengan beta portofolio. Jadi standar deviasi portofolio itu sama dengan beta portofolio. Nah, kalau begitu ketemu angka ini, ketemu rumusnya seperti ini. Oke. Nah, jadi akhirnya begini bentuknya di solver itu. Proporsinya adalah sama dengan 1. Tetapi ada constraint lagi bahwa di dalam constraint itu kita mengatakan standar deviasi itu sama dengan BP. Nah, ini sudah masuk rumusnya ini ya. Dan begitu terus kita pakai dan kita oke. Ada terjadi masalah enggak? Ya. Sukses ya. Berarti hasilnya apa yang terjadi? Hasilnya keluar berapa? Nah, keluar di sini 0,07. Kok nggak sama gitu? Ada apa gitu? Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ini tidak kita ganti tadi. Ini kita harusnya gantinya adalah 0,2 sembarangan. Pasti nanti mahasiswa akan tanya sama saya, Pak Munas, hasilnya kok begini ya gitu ya. Tadi saya sudah mengubah ini. Sebentar. Tadi saya sudah, ini saya sekarang sudah saya ubah ya, 0 semua. Diubah yang ini tadi ya, kenapa hasilnya tidak bagus tadi. Nah, kalau begitu kita ulangi lagi. Karena kenapa saya katakan tidak bagus? Karena di sini ada angka negatif, ternyata di sini minus tadi kan. Kita ulangi untuk memastikan. Nah, jadi syarat untuk menyusun ini berarti ini sebelum kita memaksimumkan angka RP itu kita buat ketik sembarangan di sini lagi.
0,0 berapa gitu ya. Nanti ketemu menjadi 1, yang jumlahnya 1. Ini kan 0,02, 0,2 atau sembarangan berapapun jumlah di sini terjadi tidak apa-apa. Tapi yang penting Anda taruh di sini 1 ya. Berarti dalam rumusnya nanti harus 1. Oke, saya ulangi lagi, kita hitung lagi. Rumus yang ini tadi, ini ya, ini kita maksimumkan. Saya masuk ke data lagi. Data solver, oke. Ya, dia tetap ada kan? Kita cek aja dulu, benar nggak? Oh, itu betul. F. Kita kan, bukan. Kita kan memaksimumkan G42 ini kan, berarti ER, expected return. Sudah betul, G42, oke, benar. Range-nya sudah benar. B361, benar. Ini jumlahnya 1. Atau ini juga bisa diganti. Yang ini loh, B42. Karena sini angka 1 kan BP-nya. Sama aja. Di sini adalah standar deviasi. Ini standar deviasinya F41. F41 kah? F42. Boleh. Ini F42. Betul. Beta sama dengan beta. Beta portofolio. Ini bergeser ya. Beta portofolionya berapa? Yang ada di angka yang kita cari ya. Kita kan cari angka di sini kan. Berarti itu adalah C52. Betul ya, C52. Oke, coba kita hitung. Kita coba lagi ya. Solve. Oke, ada masalah? Ada kedubel. Kita ulangi lagi. Oh, dia salah. Ini sudah berubah anunya di D52 karena tadi saya ini harusnya di G. Nah, berubah kan tadi karena saya menggeser-geserkan anunya kursornya. G42 ini ya di expected return ini. Nah, sekarang ini kan minimum. Bisa saja tadi salah karena apa? Karena kita minimum, harusnya maksimum gitu loh. Nah, jadi jangan lupa itu maksimum. Di sini ada kata maksimum, tadi minimum. Oke, sukses kelihatannya. Nah, angka yang keluar berapa ini? Angka yang keluar adalah, oke, angka yang keluar berapa? 0,006025. Keluar di sini ya. Lalu diketik ke sini, berarti copy paste dengan cara video tadi itu ya. Dimatikan rumusnya sehingga keluar 0,006. Ya, berarti ketemu kan? Nah, sekarang bagaimana menghitung yang kedua? Mengulangi cara yang sama ya. Cuma sekali saya ini yang lainnya saya anggap sudah mengerti. Saya mengulangi yang saya mungkin 2 kali ya, mungkin 2 kali baru masuk lagi lebih mantap. Saya masuk lagi ke angka baris yang ke-53. Berarti ini kan yang ke-1 tadi, ini sudah selesai ya. Ya, setelah kita hitung ini ternyata angka di sini standar deviasi di sini apa nama itu portofolionya berubah ini kan 0,086. Jadi persis sama ya di sini ya. Ketika expected return-nya 0,06 maka ini berubah menjadi 0,08. Ini sama ya. Padahal kita mencari yang maksimum tadi. Ternyata benar rumusnya berubah di sini. Ini sama. Jadi cara ngeceknya benar enggak? Oke. Harusnya ini sama dengan ini sama dengan ini. Sekarang kita masuk ke kedua. Dengan cara yang sama, kalau masuk akhir ini mungkin 1 jam selesai ya pekerjaan tugas begini. Saya masuk yang kedua. Nah, ini yang kedua. Berarti kita masuk ke urutan tadi maksimum yang nomor 1 sekarang ya. Bagaimana mencari 0,08 ini? Ini kan dianggap kosong ini. Cuma ini angkanya tadi tidak ada ya. Cuma saya ingin membuktikan itu aja. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Rumusnya tetap sama, ini tetap sama, jangan diubah. Ini juga tetap sama, yang ini aja yang diubah. Klik, oke. Change, ubah nih ya. Apa yang diubah? Yang diubah adalah urutannya, berarti betanya itu, urutan betanya ini. Berarti yang kita ambil adalah standar yang ini tadi ya, standar deviasi ini maksud saya, standar deviasi bukan beta sih. Karena tulisan beta di atas tadi. Standar deviasi yang masing-masing saham ini.
masing-masing setnya ini. Sekarang saya bisa mengubah ini tadi kan C52, sekarang C berapa sudah? 53. Nah, ini kan 52 tadi. Wah. Oke. 52 diganti 53 gitu loh. Ya. 53 maksudnya apa Pak Perminas? Maksudnya itu adalah ini, C53. Karena kita kan mencari di sini kan, di D53 kan. Kalau mencari D53 berarti C53 yang dipakai gitu. Standar deviasi C53. Oke. Nah, ketemu sudah kan? 4253. Sekarang solve. Ya, berhasil lagi. Yang keluar angka berapa? 0,00057. Nah, di sini adalah kita bulat 0,08. Berapakah standar deviasinya? Ternyata juga ngikuti, sama 0,0776. Nah, di sini juga 0,76. Padahal ini kita hitung secara manual tadi kan, sebelah sini. Sama ya? Sama. Berarti rumus kita tuh sudah tepat itu menurut saya. Sekarang saya hitung yang nomor 10. Nomor 10 udah ya, kita buktikan yang di sini. Ini saya hidden dulu, supaya tidak terlalu panjang ke bawah kan. Nah, ini angka 10 ya, angka 10. Yang nomor urutan 10. Bagaimana cara mencarinya ini? Oke, saya akan memanggil lagi, masuk solver. Oke, rumusnya tetap sama. Yang kita ubah apa tadi? Ininya, C53. Ini C53 menjadi C10 kan yang kita pakai. Oh, C10 yang dicari ya, berarti C662. Berarti ini diganti lagi. Klik. Oke. Change. Nah, ganti aja di situ adalah 62. Di sini saya ganti 62. Oke, sip. Oke. Oke, perhatikan ini. Oke. Sudah berubah seperti yang diinginkan, sesuai dengan apa yang mau kita cari. Solve. Apa yang terjadi? Angkanya keluar adalah 0,003. Ini ya, 0,003. Karena ini dibulatkan 31. Berapakah standar deviasinya? Coba kita lihat. Ini kan kita cari dengan rumus tadi. Apa sama enggak? Ternyata juga sama. 0,0083 keluar di situ. Oke. Sekarang kita buktikan. Di sini kan nilai minimum. Ya. Di sini nilai minimum tadi kan 0,02. Apakah kita bisa juga mencari di sini? Apakah ini akan keluar minimum sebesar ini ya? Karena kan minimum. Kita mencari yang di pembuktian di teori Markowitz. Saya ini lagi, pakai solver lagi. Kita pakai itu adalah di C ya, berubahnya di C63. Ini adalah C63, saya ubah lagi C63. Oke, ini diganti 63. 63 itu adalah baris ke-63 maksudnya ya. Ini 63 ini, C63. Kayak ini 0,072. Apakah nanti di sini berubah enggak? 0,082 ini nanti berubah enggak? Menjadi sama enggak di sini? Kalau sama berarti benar. Berarti angka 021 itu benar. Betul kan 0,021? Oke. Ini adalah bentuknya sekarang. Solve. Oke. Berhasil. Ini di sini kalau tidak ada tanda merah berarti berhasil itu namanya. Ini kan all constraints are satisfied. Berarti semua kendala itu terpenuhi. Keluar berapa di sini? 0,0021. Oke, 0,021. 0,0072. Persis sama kan? Alhamdulillah sama. Puji Tuhan sama kan? Ya, begitulah cara menghitungnya. Berarti kita sudah menyelesaikan garis-garis efisiennya. Oke. Saya kembalikan lagi, ada hidden, keluar di sini kan. Terjadilah angka ini. Nah, kita kan mau menggambar nih. Cara menggambarnya, tapi sebelum menggambarnya, kita akan membuat ini dulu. Ini adalah garis optimal. Ini adalah standar deviasi yang optimal. Oke. Ini adalah standar expected return yang optimal sebesar 0,35. Nah, bagaimana itu diperoleh, teman-teman?
kita bisa mencapai suatu standar deviasi yang optimal dengan return yang optimal apabila kita memaksimumkan proporsinya. Dengan cara apa? Memperbesar sudut. Nah, sudutnya ada di sini. Oke, ini sudutnya. Sudutnya rumusnya ada keluar tadi itu ya. 3. Ini harus dibuat rumusnya. Jangan sampai tidak ada rumus. Kalau tidak ada rumus, Anda sepanjang hari pun nggak akan keluar-keluar itu angka. Nah, dibuat rumusnya seperti rumus yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini kan rumusnya kan. Sudut portofolio itu kan ini ya. Di M-index itu. Karena saya ada di sini sekarang. Ya, sudutnya sekarang angkanya sembarangan di sini ya. Oke. Ini Anda bisa memasukkan angka di sini sembarangan juga supaya lebih aman. Kita buat angka ini sembarangan lagi. Atau tetap seperti itu juga nggak apa-apa. Itu kan sudah sembarangan sih. Coba kita coba aja. Ya. Saya akan memaksimumkan sudutnya. Bagaimana cara memaksimumkan sudutnya? Pakai solver lagi. Ya. Ini kita akan cari dia sudutnya. Ini H gitu kan. Dicari gitu. Berarti sudah H42. Berarti H42. Kemudian proporsi. Ini sudah kebetulan sudah ada tadi ya di proporsi itu dah. Tinggal disorot atau saya ulang lagi. Proporsinya adalah berapa? Ini ya. Ini kan angka ini. Proporsinya saya klik, saya sorot ini. Sorot semua yang proporsinya. Angka 1 jangan dimasukkan ya. Yang ini aja di bawah masing-masing saham itu. B361, B361 jumlahnya harus 1 gitu loh. Atau yang di sini Anda pakai juga boleh. B41 boleh. Di sini saya ganti 41 juga boleh nih. Terus rumusnya sama. F42 minus C63. Apakah sama seperti itu? Nah, kita akan buat rumusnya itu. Oke. Saya minum lagi. Yang ini tidak dipakai lagi ya. Kita hilangkan. R. Ya. Yang tinggal cuma rumus begini. Karena kita bukan mencari efisien lagi, cari nilai yang maksimum tadi. Oke, saya akan memastikannya. Ya, sekarang kita sudah berada di upaya untuk meminimumkan sudutnya. Oke, sekarang di sudutnya ya. Setelah seperti ini apa yang dilakukan? Solve aja. Ya, kita buktikan. Oke, berarti sukses. Apa yang terjadi di angka ini? Sudutnya adalah sebesar 0,3583. Oke. Angka proporsi sudah berubah semua nih. Anda lihat di sini berubah ya. Berarti BRI-nya 35, AC-nya 0,62, Indofood 0,39, Telkom 0,16, Imas 0,08. Anda perhatikan? Anda bandingkan dengan hitungan secara manual. Persis sama kan? Karena itu adalah matematika ya. Ini model solvernya sama loh. Berarti sudut maksimumnya berapa? 0,35. Sekarang standar deviasinya berapa? 0,09278. Berarti untuk mencapai suatu portofolio yang optimal, kita akan mencapai expected return sebesar 0,034 dengan standar deviasi 0,092 dengan sudut terbesarnya adalah 0,35. Dengan proporsi paling besar adalah Indofood 0,39, BRI 35, disusul dengan Telkom 0,16,
kemudian disusul lagi IMAS, dan terakhir adalah ASI. Lalu dipindahkan ke sini kan, totalnya 1. Ya. Berarti angka ini kita gambarkan supaya lebih bagus tampilannya kan. Nah, Anda bisa menggambarkan. Ketemulah angka ini. Dari mana ini angka ini? Dari mana gambar ini? Gambar ini saya yakin mahasiswa sudah bisa ya, ini pakai insert gitu kan. Nah, pakai yang ini. Pakai yang gambar ini loh, ini. Ini ya. Anda kan bisa memakai yang mana saja ini. Tapi disorot dulu. Disorot ya. Sorot begini semuanya, gini, sorot begini. Ini kan saya sorot semua ini. Sorot semua, masuk ke sini. Atau yang disorot cuma yang di bawah boleh. Jadi coba-coba aja apa hasilnya, apa yang terjadi di sini kan. Baru dimasukkan ke sini, masukkan sembarangan, ini keluar ya. Ya. Apa model apa asal di sini. Nah. Ya, oke ya. Ini keluar siputnya ini, kemudian saya akan memilih yang ini. Nah, setelah itu kan kerja kita belum selesai ini. Belum menggambar. Berapakah standar optimalnya? Oh, standar yang optimalnya ternyata 0,092, copy paste, pakai value 0,92 ya, itu dibulatkan menjadi 93, 0,034, keluar angka di sini 0,034, dibulatkan menjadi 35, ini ya, dari sini 0,035, oke, ya ketemu angka itu, optimalnya sudah tahu ya dari mana ini. Kalau ditanya, kalau kita lihat sekarang, kalau Anda lihat ini ya, sekarang, ini sesuai teori loh ya. Ternyata setelah kita membuktikan berdasarkan angka, ternyata yang dikatakan Markowitz mengatakan kan portofolio optimal itu apabila standar deviasinya minimum kan, dia katakan 0,072 ya. Dengan expected return sebesar 0,021. Itu menurut siapa itu? Menurut Markowitz. Tetapi ketika itu diperbaiki oleh Sharp dan teman-temannya, Mosin dan lain-lain itu, menurut mereka adalah portofolio yang paling optimal justru berdasarkan hitungan indeks tunggal yang berdasarkan Sharp atau Sharp dan teman-temannya. Ternyata expected return-nya lebih tinggi kan? 0,035. Sekalipun risikonya sebesar ini. 0,093. Oke, nanti saya jelaskan kok bisa. Nah, apakah berarti punyanya Markowitz salah? Tidak. Markowitz lebih menekan pada orang yang tidak suka risiko. Ini risikonya bisa dioptimalkan sampai pada tahap yang di sini. Setelah itu kita menggambarkan garis pasar modal. Di sini saat 0 itu artinya apabila Anda, ini titik awalnya ya, menggunakan aset tidak berisiko itu adalah aset tidak berisiko artinya aset pada return tertentu dengan risiko 0. Berarti 0,14 itu dari sertifikat Bank Indonesia dibagi 365 hari tadi. Kemudian kalau itu bulan dibagi dalam bulan. Nah, ini Anda buat ini 0. 0 artinya pada risiko itu kan bebas risiko, return pada risiko 0 gitu kan, bebas risiko. Terus yang GPB. Nah, GPB itu diambil dari mana? Dari return dari risiko terbesar. Ini 0,087. Taruh di sini. Nah, berapa angka di sini? Nah, kita akan memasukkan rumus ini. RBR ditambah D65. D65 itu maksudnya apa? Expected return yang optimal tadi dikurangi RBR. Ya, RBR-nya tadi sudah di 0,14, 0,65 ini tadi. Yang 0, di D ini ya, D66 ya. Tapi karena ini sudah saya programkan dan keluar RBR-nya. Dibagi C65. C65 itu apa? C65 itu adalah risiko optimal dikali C67. Berarti risiko yang maksimum tadi. Ya, Anda lihat sini aja. Ini kan sudah saya bagikan ke mahasiswa ya. Jadi jangan cuma tahu rumus begini tapi tidak tahu, harus ditulis di dalam ini ya maksudnya ya. Ini kan dari rumus ini sebenarnya. Excel ini dari rumus yang Anda tulis di
bab 2-nya dalam laporan Anda itu ditulis. Berarti ini titik awal, titik akhir. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Ini sudah selesai, kita menggambarkannya. Oke, digambarkan. Cara menggambarnya pakai ini ya. Saya menyorot dari mana ini? Ya, saya menyorot dari angka yang mulai dari sini boleh, dari sini juga boleh. Ya. Oke, kita sorot ini. Saya ngambil, ya, ini saya sorotkan. Dari 0,0 ini disorot sampai bawah. Sampai sini ya. Ketika ini diambil dari mana? Dari insert juga, data insert ya. Misalnya saya ngambilnya dari mana? Insert ya. Insert. Nah, kita ulang deh. Saya coba ini. Saya sorot ini semua sampai bawah. Baru di insert. Ini insert ya sekarang ya. Saya masuk di mana ini? Oke. Ya, saya masuk di sini. Di sini bisa enggak? Bisa juga. Oh, yang ini enggak bisa. Yang ini ya. Nah, ini. Terserah, pakai yang ini juga boleh. Klik. Nah, dari sini Anda variasikan aja ini. Ambil gradientnya gimana kah? Solid kah ini? Ini kan banyak ini. Macam-macam divariasikan ya. Nanti kan mengalami model-modelnya seperti apa. Nah, akhirnya terpilihlah ini. Kalau punya Excel yang bagus, ini akan keluar sebenarnya. Ini tidak bisa sih punya ini. Ya. Oke, keluar ini. Jadi apa yang Anda simpul di sini sekarang? Ini adalah expected return-nya. Ini adalah risikonya kan? Pada risiko sekitar 0,0 berapa gitu. Nah, dengan demikian sudut yang paling tinggi kan di sini ya. Di sini ini sudut paling tinggi itu berarti di sini ya kira-kira di sini. Jadi kita bisa memasukkan rumus tadi 0,0 expected return 0,035, kemudian return-nya 0,09 ya. Standar deviasi dibuat dalam satuan kecil itu ya. Oke. Oke, ada yang bertanya sampai di sini di dalam menghitung ini? Setelah itu nanti masuk ke sini ya, berarti ini adalah lembar yang selesai. Ketemu sama juga tadi, angkanya juga sama kan? Kebetulan sama, ini adalah sudut terbesarnya, sama. Ada yang bertanya? Untuk yang Saya Pak mau nanya Pak. Ya. Yang ini Pak, yang angka 1 sampai 10 itu bagaimana ya Pak? Saya kurang paham. Ini. Yang angkanya itu. Itu disesuaikan sama jumlah data atau bagaimana ya Pak? Bukan. Ini Anda peroleh dari sebenarnya ini itu sebenarnya subjektif aja. Anda membuat, ini kan tujuan kita untuk membuat kombinasi ya, kombinasi portofolio. Di titik ini kan bisa banyak tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan bisa jadi banyak sekali tuh. Kemungkinan kombinasinya bisa 20, bisa 30. Tapi dalam merumuskan antara nanti Anda pakai rumus yang ini kan kebetulan saya bagi kanan 10 jadi bagi 4. Kalau 20 berarti di sini bisa saya katakan tadi 21 gitu. Untuk membagi angka ini ke bawah. Keluar angka-angka ini nanti. Jadi di sini bebas terserah aja kombinasinya. Tidak menentukan, tetapi itu adalah kemungkinan kombinasi portofolio untuk satu saham. Tetapi kita sudah menemukan titik optimalnya sebenarnya. Inilah titiknya. Untuk portofolio yang optimal itu di sini. Jadi kombinasinya seperti ini dengan ini, proporsi seperti ini. Kalau kita mempunyai expected return sebesar 0,035 dan standar deviasi seperti ini, maka kita memiliki proporsi sahamnya seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah proporsi yang memaksimumkan return
dengan risiko tertentu. Ini ya. Ini. Itu aja. Oke, ada yang tanya lagi? Mungkin ada tanya lagi kan not solver ini apa bedanya Pak Perminas? Nah, di situ saya akan sekilas saja yang ini ya. Mungkin mahasiswa akan mencari sendiri. Di sini adalah perbedaannya adalah di ininya, di apa namanya, di constraint. Oke, saya akan matikan ini. Saya kebetulan saya ada di Word-nya, saya pindah ke Word. Untuk yang kedua ya, karena waktunya kan sudah mau habis. Ini saya kebetulan tadi masuk di Word. Ya, oke. Nah, bisa kelihatan? Oke, Word ini nanti akan saya kirim di kelas ya. Anda bisa melihat langkah-langkah saya di sini. Sehingga ini. Nah, sekarang yang ini tidak menjual no short sale ini kan. Oke. Rumusnya sama. Saya segera aja karena caranya sama saja. Nah, hitungannya sama. Anda melihat di sini ada kata-kata ini. Apa bedanya? Di sini ada proporsi lebih besar atau sama dengan 0. Itu artinya semua angka proporsi ini tidak boleh 0. Ini. Proporsi ini tidak boleh 0 ya. Maksud saya tidak boleh negatif. Seperti teman-teman kan mungkin ada yang negatif tadi. Nah, ini tidak boleh negatif. Maka yang diambil hanya yang positif. Ya, oke ya, ini. Akhirnya begini. Dalam rumusnya itu, constraint. Yang tadi kan proporsi ini kan tidak ada itu. Tidak ada ini. Nah, sekarang ini dimunculkan. Nah, tinggal itu aja sih bedanya. Nanti oke, proporsinya oke. Nanti setelah oke, solve, keluar angka ini ya, 0,072. Ketemu angka 0,72 ini. Oke ya. Itu dengan keep. Nah, setelah itu tadi, saya cari portofolio dengan risiko titik terbesar dan terkecil tadi kan. Di terbesar, terkecil sudah diketahui tadi, terbesar itu cari nilai maksimumnya. Kemudian cari angka yang di sini tadi, rumusnya juga sudah saya berikan. Nah, ini dengan cara ini tadi, saya buat coba ini 0,76 dan seterusnya. Lalu ini, kita memaksimumkan return-nya. Nah, ini return. Ini aja bedanya di sini lagi kan. Ini return-nya. Setelah dimaksimumkan return-nya, oke, ini ditemukan, kemudian berubah ini 0,63. Oke ya. 0,63 itu setelah dimasukkan berarti 0, ini yang terakhir tadi 0,06 sehingga ketemu angka ini ya 0,06 ini ya. Mana sih tadi itu 0,6 ini? Ini proporsi ya. Maksud saya ini kalau kita menghitung yang G42, ini G42 sama seperti tadi di F42, F52, C52. C52 berarti keluar F52, C52 berarti keluar 0,054 ya. 0,054. Oke. Maka akan keluar 0,054. Saya tidak tahu rumus mana yang ini karena ini saya tadi pindah. Nah ini 0,54. Ini keluar 0,54 kan. Nanti ada beberapa yang harus saya hilang di atas itu. Nah, kedubel itu. Nah, 0,54. Karena rumus yang dipakai ini aja 0,0 apa nama itu proporsi di atas 0. Yang tadi kan itu enggak ada. Itu aja bedanya. Apalagi? Nah, ini juga rumusnya ini beda. Perbedaan dengan yang sebelumnya. Yang ini kan tidak ada tadi. Nanti tinggal oke. Nanti angkanya akan teman-teman akan melihat angkanya berubah. Tapi ini nanti akan saya kirim juga ini anunya nih, Excel-nya saya taruh di materi kelas. Jadi kalau yang tadi sudah Anda pahami, maka yang langkah kedua itu sebenarnya sama aja.
Cuma bedanya ini aja, memasukkan rumus di atas 0, proporsinya di atas 0. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Waktunya sudah habis. Ada yang bertanya? Pak, Ya. Ya, silakan. saya nggak bertanya. Soalnya kan kalau bertanya nanti lebih panjang lagi. Ya, Bapak hari ini nge-record kan ya, Pak? Iya, saya record tuh. Pak, bisa minta tolong hari ini aja, Pak, yang record hari ini di-share ke grup. Soalnya saya rada-rada nggak mengerti, Pak, yang dimemasukkan ke solver-solver itu tadi. Gitu. Oke, ya. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Ya, nanti saya minta ke hostnya ya. Oke, ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Siap. Ya. Oke, kalau nggak ada yang lain, saya minta satu yang berdoa untuk kita untuk menutup. Saya minta tolong Wahyu ya. Wahyu ada? Ada, Pak. Ya, oke. Silakan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih atas mata kuliah investasi pada siang hari ini Tuhan. Dari awal tadi hingga akhir ini. Terima kasih juga kepada Pak Perminasan Tangga Urapi Tuhan, sehingga bisa menyampaikannya dengan baik kepada kami. Dan Tuhan, supaya apapun yang telah kami terima hari ini Tuhan, kami bisa memanfaatkannya dan kami bisa menggunakannya di kehidupan kami. Kami juga masih akan melanjutkan aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan. Entah nanti akan masih melanjutkan kuliah ataupun aktivitas yang lain, Tuhan akan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wahyu, selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Siang Pak, terima kasih. Siang Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Kasih banyak.